ketika mereka milih kontraktor dan dia kontraktornya itu tidak bertanggung jawab. Betul. Gitu. Sehingga ketika mereka sudah Jadi permainan dalam tanda kutip oknum itu mainin dari sisi material ya, Hendra? Iya, dari sisi material. Jadi masuk DP di angka 100 juta. Ini true story ya. Oke. Owner masuk DP 100 juta, dibelikan bahan senilai 30 juta. Halo Sobat Konstruksi, selamat datang di podcast Klik Konstruksi. Tempat kita ngobrol santai, bahas seputar dunia bangun rumah, renovasi, dan tips-tips penting biar gak salah langkah. Di sini kita pengen semua orang punya rencana bangun atau renovasi rumah, merasa lebih tenang dan paham ilmunya sebelum action. Nah, salah satu masalah yang paling sering terjadi dan bikin pusing banyak orang adalah kontraktor atau tukang ini sering kabur di tengah jalan. Proyek berhenti, uang melayang, stres pun datang. Hari ini kita bakal bahas gimana sih cara memilih kontraktor atau partner bangun rumah yang benar-benar amanah. Bukan cuma janji manis di awal doang. Dan sekarang saya nggak sendirian. Saya bareng dengan Pak Indra, tim dari Klik Konstruksi. Apa kabar Pak Indra? Kabar baik Pak Wendy. Oke. Nah, Pak Indra, Ya. langsung aja nih ya kita mulai. Boleh. Ini saya mau tanya nih, seberapa sering sih kasus kontraktor itu atau tukang ini sering kabur terjadi? Nah, Sobat Konstruksi ini perlu tahu nih realitanya itu kayak gimana. Seberapa sering kontraktor itu meninggalkan klien ya gitu ya? Iya, betul. Oke, kebetulan Pak Wendy, hari ini itu ada masuk ke customer service pusat kita menceritakan tentang keluhan salah satu dari calon klien kami yang mau konsultasi dengan Klik Bangunan. Gitu. Kendala mereka apa? Kendala mereka adalah ketika mereka milih kontraktor dan dia kontraktornya itu tidak bertanggung jawab. Betul. Gitu. Sehingga ketika mereka sudah selesai pembangunan 1 minggu, 2 minggu, ada kendala terkait di rumahnya tapi tidak ditanggapi. Gitu. Entah di WhatsApp, di telepon, itu sudah tidak ada respon sama sekali. Itu ada salah satu. Kalau kita bicara seberapa sering, cukup lumayan sih ya. Dalam 1 bulan terakhir ini saya sudah nangani setidaknya 3-4 kasus. Banyak juga ya berarti ya? Ya, itu yang saya itu dari Pak Indra sendiri, belum di luar sana ya? Iya, itu dari saya sendiri. Oke Pak Indra, berarti dari tadi penjelasan Pak Indra, berarti saya simpulkan belum banyak ya yang ngerti bagaimana sih cari kontraktor atau partner yang bangun rumah nih yang aman. Bener nggak Pak Indra? Iya, saya setuju Pak Wendy. Mengingat bahwa sekarang sudah makin banyak perumahan, entah itu subsidi, komersil ataupun di atasnya, dengan banyaknya perumahan itu, maka banyak orang-orang baru pendatang di sini. Betul. Sehingga mereka itu banyak sekali kebingungan untuk mencari kontraktor. Sehingga satu-satunya jalan adalah melalui referensi dari tetangga. Ya, benar-benar. Kayak bilang nih, ke situ aja tuh murah, ya, tapi ujung-ujungnya boncos gitu. Betul. Karena gini, satu murah, misalnya nih contoh ada salah satu tetangga yang memang dia pernah ditangani hal-hal yang kecil. Nah, belum tentu nih pemborong biasa atau kontraktor biasa bisa menangani hal-hal yang case-nya yang cukup rumit, yang besar ya. Terus ketika kita pendatang baru, kita bingung nih bagaimana atau di mana kita bisa mencari kontraktor, sehingga carilah di media sosial. Entah itu dari Facebook, dari Instagram atau yang lain-lain. Nah, sehingga yang penting dapat, oh ini murah. Tapi sini. Oke. Iya. Nah, berarti itu artinya buat Sobat Konstruksi jangan asal pilih kontraktor atau tukang bangunan ya. Jangan perkara murah, ini masalah rumah ya Pak Indra? Iya. Perkara bangunan, rumah, yang penting cari yang murah, malah nanti bikin pekerjaan makin banyak lagi gitu loh. Saya setuju. Betul kan? Betul. Nah, dari kacamata Pak Indra sendiri, kenapa sih tukang atau kontraktor ini kabur gitu loh? Apa sih alasannya mereka tuh? Oke, ini saya bilang oknum ya. Iya, oknum lah. Oknum kontraktor, oknum tukang, atau oknum pemborong yang kabur.
biasanya karena satu, mereka asal dapat proyek. Gitu. Asal pengen. Asal dapat proyek. Nah, udah lama nggak dapat proyek, tiba-tiba ada proyek, ambil aja deh. Ya, yang penting ambil. Yang Iya, penting masuk dulu. Iya. Yang penting dapat cuan dulu. Dapat DP dulu lah, diambil dulu. Iya, Ya? yang penting dapat DP dulu. Iya. Nah, bedanya seperti itu. Sehingga ketika si oknum kontraktor atau pemborong tadi dia mendapatkan DP, dia mendapatkan proyek, masalah kualitas, masalah hitungan detail dan lain-lain itu sambil berjalan. Oh gitu. Benar. Ternyata ketika sudah masuk di struktur, sudah masuk di arsitektur, terutama biasanya itu di 60 atau 70% progres pembangunan, itu sudah mulai terlihat untung atau ruginya. Oke. Gitu. Ketika mereka tahu kalau itu akan rugi, biasanya oknum kontraktor yang nakal itu dia menurunkan spesifikasi. Gitu. Terlebih lagi dari hal-hal yang memang sifatnya tidak terlihat. Contohnya apa? Contohnya adalah besi. Besi itu sangat banyak tipenya. Kalau kita deal di angka sertifikat besi 10, bisa jadi ketika aktual di lapangan itu besi 10 tapi yang banci atau yang biasa. Oh, jadi gitu. Itu ya, maksudnya kita sebagai orang yang awam nih Pak Indra, yang orang awam yang nggak ngerti konstruksi. Jadi permainan dalam tanda kutip oknum itu mainin dari sisi material ya Pak Indra? Iya, dari sisi material. Jadi kita dealnya disepakati di aktual di lapangan itu berbeda. Itu kalau misalnya dia udah ngeliat, wah ini boncos nih pasti nih. Nah berarti kayak gitu, berarti kan kontraktor itu atau tukang nih ya istilahnya yang mungkin atau kontraktor yang belum punya pengalaman, mereka nggak benar dong hitungnya dong. Sampai dia boncos di tengah jalan tuh, kenapa kok bisa begitu ya? Kok bisa? Karena yang penting masuk dulu angkanya. Oh. Yang penting masuk dulu ya. Yang penting masuk dulu setelah aktual pekerjaan ya, itu disesuaikan dengan bahan dan harganya. Oh, baru tuh gitu. di ini ya. Berbeda dong dari RAB yang sudah diserahkan kepada klien dengan realita di lapangan tuh dirubah ya? Bisa banget. Kenapa? Karena owner itu kan nggak mungkin 24 jam, nggak mungkin bener-bener mantau melototin setiap jam. Gitu. Terlebih lagi yang bangunan sifatnya itu tertutup. Contoh apa tertutup? Semen. Yang kedua itu besi. Kita nggak tahu itu kalau misalnya sudah dicor. Gitu. Karena kan di dalam kan sifatnya tulangan kan. Jadi oknum kontraktor atau oknum pemborong atau oknum tenaga sipil mereka tidak sesuai dengan RAB. Kenapa? Karena satu, yang pastinya mereka tahu bahwa ini akan rugi. Mereka tahu bahwa ini akan rugi, tapi jahat banget. Iya, tapi untuk menyiasatinya adalah satu, spesifikasinya diturunin. Yang kedua, yang lebih parah lagi dan ini memang jahat banget, ditinggal kabur. Gitu. Contoh, aku kasih contoh. Owner sudah masuk DP di angka 100 juta. Ini true story ya. Owner masuk DP 100 juta, dibelikan bahan senilai 30 juta. Dan dikerjakan selama 1 minggu, yang kurang lebih menghabiskan anggaran 50 juta. 50 jutanya lagi owner atau si kontraktornya kabur. Gitu. Karena dia sudah pegang uang. Si tukang itu ditinggal di lapangan. Jadi tukang sih sebenarnya jadi bisa dijadikan bahan bantalan untuk kemarahan owner ya istilahnya. Iya, si tukangnya itu dibawa kabur. Itu true story. Saya ada di salah satu daerah yang saya survei. Ya, itu true story. Gitu. Jadi si tukang dibawa kabur, si tukangnya ada di lapangan, kontraktornya kabur. Iya. Nah, gitu. Oke. Jadi nih sobat konstruksi, tadi penjelasan Pak Indra ini menarik banget. Artinya jangan sekedar asal pilih kontraktor atau tukang yang dalam tanda kutip harganya murah. Kadang-kadang kita sebagai owner atau yang ingin bangun rumah atau renovasi rumah kan pengennya murah. Tapi murah kan harus dilihat dulu. Kalau misalnya teman-teman nih atau sobat konstruksi ingin bahan-bahan yang berkualitas, pasti relate dengan harga. Pasti harga akan mengikuti kan. Setuju. Jadi jangan pengen kualitasnya bagus tapi harga murah, itu pasti udah kita sebagai kontraktor yang benar, kita akan jelaskan, Pak, kalau Bapak ingin speknya yang bagus, otomatis
ya ada harga ada barang dong istilahnya. Setuju. Kalau misalnya Bapak pengen harga murah, ya kita akan kasih tahu nih Pak bahannya yang seperti ini gitu ya. Oke, lanjut Pak Indra. Ya. Kalau gitu, ini sobat konstruksi juga pengen tahu. Jadi gimana sih cara memilih kontraktor atau partner bangun rumah yang amanah nih Pak Indra? Oke. Mungkin ini tips dari aku pribadi ya, Pak Wendy ya. Salah satunya adalah kita melihat track recordnya dulu. Track record, oke. Ya, track record entah itu dia dari referensi orang yang kita percaya. Siap. Yang kedua, referensi dari media sosial. Oke. Selanjutnya, kita juga bisa melihat bahwa kontraktor yang berkompeten biasanya itu mereka memberikan based on data. Based on data. Harga itu based on data. Oke. Harga 5 juta, spesifikasinya A, B, C, D. Enggak cuma sebatas harga 5 juta, pokoknya bagus. Siap. Banyak yang kayak gitu ya. Oke, Pak, 5 juta per meter, bagus. Belum tentu. Pakai bahan yang apa dan standar bagusnya seperti apa. Oke. Selanjutnya apa? Pilih kontraktor yang dia transparan, berani transparan. Pilih kontraktor yang kontrak dasar hukumnya jelas. Oh, berarti harus ada MOU lah istilahnya. Iya, MOU-nya jelas, kontraknya jelas. MOU, kontrak, terus isi di dalam MOU-nya pun jelas. Jadi harus dipelajarin dulu ya istilahnya. Ya, dalam kontrak tuh biasanya tertuang ada RAB-nya, ada gambarnya juga. Selanjutnya ada kesepakatan di dua belah pihak yang memang itu tidak saling merugikan. Ya, oke. Jadi itu ya teman-teman tips-tips dari Pak Indra bagaimana cara memilih kontraktor yang amanah. Nah ini kan kita sedang ada di podcast Klik Konstruksi. Nah saya pengen tanya nih Pak Indra, kenapa sih harus Klik Konstruksi? Kenapa ini banyak jasa kontraktor atau jasa bangun rumah di luar sana ya? Kenapa sobat konstruksi harus memilih Klik Konstruksi? Oke. Kenapa harus milih konstruksi? Saya kasih tahu karena satu, Klik Konstruksi itu terpercaya. Oke. Kenapa aku bilang terpercaya ya? Karena kita tuh sebagai informasi kita itu punya toko bangunan. Oh, punya toko bangunan loh? Iya, kita punya toko bangunan, ada 6 cabang yang tersebar di Bogor dan di Depok. Di Depok. Artinya nih sobat konstruksi, biasanya kan kontraktornya kan cuma jasa ya, tidak punya fisik kantor atau toko. Ya. Jadi kalau misalnya kita dalam tanda kutip kabur, kita mau cari kemana? Iya, ada tokonya ya. Nah, kalau ini kan ada tokonya, jadi nggak perlu khawatir. Mau ada 6 toko, mau di toko yang di mana semuanya ada di website. Ya. Setuju. Oke. Jadi kenapa harus beli ke Klik Bangunan? Kita terpercaya ya memang kita punya toko bangunan ya. Nama toko bangunannya apa? Itu Klik Bangunan. Sama kayak Klik Konstruksi ya. Kalau jasa itu Klik Konstruksi, kalau toko di Klik Bangunan. Oke, selanjutnya kita memiliki tenaga-tenaga ahli yang terpercaya dan bersertifikasi. Nah, itu penting banget nih, sobat. Jangan ya semua orang jago dalam bikin adukan atau mendesain sesuatu. Tapi kalau misalnya tidak dibekali dengan sertifikat, kan itu kan diragukan keahliannya. Tapi kalau misalnya ada tenaga-tenaga yang profesional, apalagi sudah diakui dengan ada sertifikat, itu penting banget sih, sobat. Lanjut, Pendra. Apalagi? Selanjutnya adalah Klik Bangunan itu kita bisa kasih gratis RAB dan desainnya loh, Pak. Waduh, berarti sebelum kita merenovasi atau membangun rumah kan ada tahapan renovasi, RAB dan desain. Konstruksi, iya, bahasanya gini, tahapannya adalah perencanaan gambar dan perencanaan konstruksi. Itu gratis tuh? Gratis, Pak. Oke, lanjut gratis tuh, sobat. Apalagi? Oke, selanjutnya yang paling garansi nggak? Ada garansi nggak nih? Pasti. Oh, ada garansi. Satu bergaransi. Garansi itu udah pasti. Oke, satu bergaransi. Selanjutnya adalah kita memiliki toko sendiri sehingga kita pembelian barang itu ke toko sendiri. Jadi harga kita bisa bersaing nih. Benar. Berarti istilahnya kan kita punya material nih, jadi nggak ngambil kemana-mana, langsung ambil ke materialnya. Ya, berarti bisa kasbon dong? Itu kayaknya belum bisa. Oke. Jadi kita punya produk sendiri, kita jualan sendiri sehingga harga kita bisa bersaing dengan kontraktor lain. Oke. Nah kalau konsultasi nih, kalau misalnya saya nih awal-awal nih sebelum RAB, sebelum kita desain arsitek, sebelum deal nih,
Konsultasinya gimana? Gratis nggak nih? Konsultasinya gratis Pak Wendy. Gratis. Konsultasinya gratis, kita bisa bayar online. Bayar Dan online. kita konsultasi di lapangan juga gratis. Pembuatan RAB dan gambar juga gratis. Wush, Oke. serba gratis semua nih. Oke, jadi nggak perlu bingung cari kemana-mana. Semuanya nih one stop solution. Dari pembuatan RAB, desain arsitek, material. Semua istilahnya ini punya 6 toko yang materialnya ada di sini semua. Jadi nggak perlu nyari kemana-mana. Selanjutnya adalah owner itu kan biasanya orang-orang sibuk ya. Betul, Nah, sibuk. kita ada pembuatan grup antara kontraktor, owner, dan tim lapangan. Sehingga owner di Oke. kantor itu dia bisa melihat progres Progres. dan perkembangannya setiap hari. Oke. Jadi setiap pagi itu tim lapangan kami itu ada update Oke. gitu. Hari ini mau ngapain dan report foto di grup itu kita update terus. Oh, Sehingga owner nggak perlu khawatir, tinggal dicek aja Cek setiap aja. hari mengenai progres pembangunannya. Iya. Sehingga lebih nyaman lagi dan lebih aman lagi. Jadi jangan mentang-mentang nggak ada owner di situ, biasanya kerjanya asal-asalan gitu ya. Ya, itu nanti ada kita kirim foto-fotonya setiap hari sehingga owner bisa nyaman dan tenang untuk bekerja di luar sana. Oke, itu dia kenapa harus memilih Klik Konstruksi. Oke, Sobat Konstruksi, itu tadi obrolan saya dengan Pak Indra mengenai kenapa sih kontraktor atau tukang itu sering kabur dan bagaimana caranya mencari partner membangun atau merenovasi rumah yang amanah. Pastinya pilih Klik Konstruksi. Oke, kalian yang ingin konsultasi mengenai step-step bagaimana cara mempersiapkan untuk kalian yang ingin renovasi atau bangun rumah, silakan hubungi nomor yang ada di bawah ini untuk berkonsultasi dengan CS kami. Nanti CS kami akan memandu Sobat Konstruksi untuk apa aja yang perlu disiapkan. Nanti selanjutnya ada tim yang akan survei ke lokasi untuk melihat secara real bangunan Sobat Konstruksi mana aja yang perlu diperbaiki dan apa-apa saja yang perlu dilakukan. Oke, sampai ketemu di podcast selanjutnya. Terima kasih Pak Indra. Sama-sama Pak Wendy. Jangan lupa subscribe channel kami di Klik Konstruksi dan ingat, Klik Konstruksi adalah sahabat dalam membangun dan merenovasi rumah Anda. Klik Konstruksi, bangun dengan hati.